sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa kok ini tadi disiplin positif ini kok dibangun dari 3 aspek? Karena yang saya contohkan di sini adalah keyakinan kelas saya sendiri, yaitu kelas 4. Jadi keyakinan kelas SDN Tanjung Benono 1 kelas 4. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya keyakinan kelas ini diturunkan dari disiplin positif tadi. Jadi disiplin positif ini melahirkan suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibangun sebenarnya dari 3 aspek tadi. Dibangun dari gurunya, siswanya, dan juga kalau bisa dari warga sekolah atau orang tuanya. Kalau misalkan aspek itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, mungkin 2 aspek saja dari guru dan siswanya itu mungkin sudah bisa diwujudkan dalam lingkup kecil ini. Nah, disiplin atau keyakinan kelas ini seperti apa? Keyakinan kelas ini nanti siswanya itu diminta untuk menuliskan kelas yang bagaimana sih yang diinginkan menurut kamu. Kemudian hal tersebut bisa dicatat atau ditempelkan di papan dan akan dibaca kemudian disetujui secara bersama. Sebenarnya ini sudah saya videokan, cuma ini tidak saya tampilkan di sini karena durasi. Ya. Jadi keyakinan kelas yang muncul ini bukan saya yang menuliskan, tetapi ini diawali dari siswa kelas 4 itu ditanyai, saya tanyai, kepingin kelas ini menjadi kelas yang bagaimana jika kamu ingin jadi anak yang pinter, anak yang sopan, anak yang dan lain-lainnya yang baik-baik sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Ternyata setelah dikumpulkan, kemudian diorganisasi menjadi beberapa kesimpulan. Di sini ada 5 poin kesimpulan dari pengorganisasian pendapat siswa tersebut. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu sebelum pelajaran, yakni di sini dimulai jam 6.30. Kemudian ada petugas piket kelas wajib hadir lebih awal dengan tugas menyapu, kemudian dan menyiram bunga. Ini anak-anak sendiri yang menuliskannya. Kemudian sudah sangat saya tanamkan untuk kebersihan kelas ini, sehingga pada waktu pembentukan keyakinan kelas kemarin mereka tidak lupa untuk mencantumkan itu keyakinan kelas. Baik, ya. Untuk poin yang keempat, mengerjakan tugas sekolah dan membayar kelas 80. Istilah bayarkan itu kira-kira dialihkan bahasanya Yang lebih enggak membayar. Pokoknya yang sifatnya pungutan itu kalau bisa sampai dimunculkan. oh baik Pak. Iya. Ya, nampakkan seperti membayar masih seperti pungutan jangan sampai itu. Untuk meminta peraturan kelas, peraturan sekolah atau yang Baik. dan jalannya itu ada juga tapi tidak. Baik Pak, nanti akan ada koreksi ya di sini. Terima kasih atas koreksinya. Baik Pak, boleh saya lanjutkan? Ya. Selanjutnya adalah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan pada poin yang saling menghormati dan seterusnya, terus ada keributan dan seterusnya. Sebenarnya keributan yang terjadi di siswa itu disebabkan oleh adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini latar belakangnya, yaitu kenapa kok sampai keributan itu terjadi? Karena dari 5 poin kebutuhan dasar manusia ini atau kebutuhan siswa ini ada yang tidak terpenuhi. Misalkan dalam istirahat kok ada teman merebut makanan, mungkin mereka lapar, tidak dibekali orang tuanya sehingga merebut makanan temannya, atau memang siswanya kurang asupan makanannya tapi kurang kenyang dan seterusnya, atau suka malak sangu temannya, misalnya seperti itu. Jadi cerita. Kenapa kok ditulis bercerita? Ini untuk memudahkan kita dalam mengingat. Karena kalau
disampaikan dalam bentuk yang panjang, biasanya kalau ditanyai visi sekolah itu gak hafal. Jadi kalau ditanya visi Tanjung 1 apa? Tanjung 1 bercerita gitu. Jadi apa bercerita? Berbudaya, berbudi luhur, cerdas ceria, beriman dan bertakwa. Jadi yang saya tulis ini sudah mencakup P5, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin itu. Jadi ini kedepannya yang akan saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau ditanyai pada saat visitasi dan seterusnya, hanya menjawab Tanjung 1 bercerita sudah. Seperti itu. Jadi tidak pewanjang. Nanti akan lupa. Mungkin begitu. Selanjutnya, setelah misi tersebut terbangun di konsep imajinasi saya, di masa yang akan datang saya mendapatkan siswa yang sudah saya tulis tadi. 1, berbudi luhur. Berbudi luhur seperti apa? Ya ada budaya salin. Saat ini kan mungkin salinnya bukan di depan. Nanti saya berharap seperti yang sudah dijelaskan Pak Yasin, dulu pernah ada budaya salin di depan, itu mungkin kita hidupkan kembali. Kemudian berbudi luhur, seperti biasanya senyum, sapa, salam, salim itu termasuk berbudi luhur. Sopan ya Pak, ada yang sopannya. Kemudian cerdas ceria, di sini ada foto siswa sedang membaca, ya literasi di depan itu sudah ada tempat duduk di depan, sudah dibangun, mungkin tinggal membangun suasananya, nanti biar bisa jadi yang diimajinasikan saya gitu, sekolah atau orang tuanya. Kalau misalkan aspek itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, mungkin 2 aspek saja dari guru dan siswanya itu mungkin sudah bisa diwujudkan dalam lingkup kecil ini. Nah, disiplin atau keyakinan kelas ini seperti apa? Keyakinan kelas ini nanti siswanya itu diminta untuk menuliskan kelas yang bagaimana sih yang diinginkan menurut kamu. Kemudian hal tersebut bisa dicatat atau ditempelkan di papan dan akan dibaca kemudian disetujui secara bersama. Sebenarnya ini sudah saya videokan, cuma ini tidak saya tampilkan di sini karena durasi. Ya, jadi keyakinan kelas yang muncul ini bukan saya yang menuliskan, tetapi ini diawali dari siswa kelas 4 itu ditanyai, saya tanyai, kepingin kelas ini menjadi kelas yang bagaimana jika kamu ingin jadi anak yang pinter, anak yang sopan, anak yang dan lain-lainnya yang baik-baik sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Ternyata setelah dikumpulkan, kemudian diorganisasi menjadi beberapa kesimpulan. Di sini ada 5 poin kesimpulan dari pengorganisasian pendapat siswa tersebut. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu sebelum pelajaran, yakni di sini dimulai jam 6.30. Kemudian ada petugas piket kelas wajib hadir lebih awal dengan tugas menyapu, kemudian dan menyiram bunga. Ini anak-anak sendiri yang menuliskannya. Kemudian saling menghormati, menyayangi, tolong menolong antar teman. Nah ini penekanan ini saya sangat menekankan karena kemarin itu sampai terjadi beberapa insiden yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga mereka setelah diberi pengertian menuliskan keyakinan ini. Jadi keyakinan ini bukan hanya dari saya, tetapi juga dari siswa. Kemudian ada mengerjakan tugas sekolah dan membayar kas kelas tepat waktu. Ini juga anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu tidak suka kalau ada temannya yang nggak bayar kas, karena nanti jadi tidak bisa membeli sesuatu yang diinginkan di kelasnya, seperti itu. Karena memang di kelas 4 baik siswa kelas 4-nya maupun gurunya banyak kepingin membeli sesuatu. Kemudian yang terakhir, selalu menjaga kebersihan kelas. Kalau ini memang sejak awal siswa kelas 4 sudah sangat saya tanamkan untuk kebersihan kelas ini, sehingga pada waktu pembentukan keyakinan kelas kemarin mereka tidak lupa untuk mencantumkan.
Itu keyakinan keras. Baik. Ya. Ya. Untuk poin yang keempat harus mengerjakan tugas sekolah dan membayar kelas apapun. Istilah bayar kas itu kira-kira dialihkan bahasa Yang lebih enggak contoh membayar. Kayak semacam pungutan itu kalau bisa sampai dimunculkan. Oh, baik Pak. Iya. Ya, merupakan seperti membayar masih harus seperti ukuran bokor. Jangan sampai terutama minta ada peraturan kelas, peraturan sekolah atau yang dan jalannya itu ada iuran tapi tidak. Baik Pak, nanti akan ada koreksi ya di sini. Terima kasih atas koreksinya. Baik Pak, boleh saya lanjutkan? Ya. Selanjutnya adalah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan pada poin yang saling menghormati dan seterusnya, terus ada keributan dan seterusnya. Sebenarnya keributan yang terjadi di siswa itu disebabkan oleh adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini latar belakangnya, yaitu kenapa kok sampai keributan itu terjadi? Karena dari 5 poin kebutuhan dasar manusia ini atau kebutuhan siswa ini ada yang tidak terpenuhi. Misalkan dalam istirahat kok ada teman merebut makanan, mungkin mereka lapar, tidak dibekali orang tuanya sehingga merebut makanan temannya, atau memang siswanya kurang asupan makanannya tapi kurang kenyang dan seterusnya, atau suka malak sangu temannya, misalnya seperti itu. Jadi semua permasalahan yang terjadi di sekolah maupun pada anak-anak itu jika dianalisa disebabkan tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar siswa tersebut, salah satu atau 2 dari apa yang sudah ada. Misalkan kurang kasih sayang sehingga di sekolah dipulang dan seterusnya. Yang saya impikan itu pada konsep Tanjung 1 bercerita. Kenapa kok ditulis bercerita? Ini untuk memudahkan kita dalam mengingat. Karena kalau disampaikan dalam bentuk yang panjang, biasanya kalau ditanyai visi sekolah itu gak hafal. Jadi kalau ditanya visi Tanjung 1 apa? Tanjung 1 bercerita gitu. Jadi apa bercerita? Berbudaya, berbudi luhur, cerdas ceria, beriman dan bertakwa. Jadi yang saya tulis ini sudah mencakup P5, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin itu. Jadi ini kedepannya yang akan saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau ditanyai pada saat visitasi dan seterusnya, hanya menjawab Tanjung 1 bercerita sudah. Seperti itu. Jadi tidak pewanjang, nanti akan lupa. Mungkin begitu. Selanjutnya, setelah misi tersebut terbangun di konsep imajinasi saya, di masa yang akan datang saya mendapatkan siswa yang sudah saya tulis tadi. 1, berbudi luhur. Berbudi luhur seperti apa? Ya ada budaya salim. Saat ini kan mungkin salimnya bukan di depan. Nanti saya berharap seperti yang sudah dijelaskan Pak Yasin, dulu pernah ada budaya salim di depan, itu mungkin kita hidupkan kembali. Kemudian berbudi luhur, seperti biasanya senyum, sapa, salam, salim itu termasuk berbudi luhur. Sopan ya Pak, ada yang sopannya. Kemudian cerdas ceria, di sini ada foto siswa sedang membaca, ya literasi di depan itu sudah ada tempat duduk di depan, sudah dibangun, mungkin tinggal membangun suasananya, nanti biar bisa jadi yang diimajinasikan saya gitu. Seperti yang saya tulis tadi, ke depan harapan saya tadi harus didukung dengan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan dukungan dari wali murid secara optimal. Jadi nanti kalau membuat kebijakan seperti biasanya akan dikomunikasikan dengan wali murid. Selanjutnya program jangka pendek Tanjung 1 bercerita adalah mungkin ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah agar mungkin bisa disetujui dan ada revisi. Jadi yang pertama adalah budaya rutin pagi hari 4S, senyum, sapa, salam, salim. Kemudian budaya Islami, ekstra Banjarinya
mungkin beberapa kali sudah latihan tapi sudah tidak terlihat lagi Pak, mungkin diinginkan lagi. Kemudian budaya daerah ada ekstra tari, karena kita nanti dalam imajinasinya berbudaya harus ada tarinya. Oh iya Pak, Banjari dan Himajusa ini. Baik, nanti akan saya tambahkan. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya kaji dari rapat pendidikan kita. Rapat pendidikan kita pada saat saya ada di SD Banjaragung kemarin, bahwasanya rapat pendidikan kita terbaca literasi bahasa numerasi itu kurang bagus, sehingga nanti seperti yang sudah ada di jadwal itu kan sudah ada Pak, kita literasi tinggal kita melaksanakan saja, ada bahasa numerasi dan saya tambah dengan lagu nasional. Kenapa? Karena saat ini lagu nasional jarang dipelajari, sehingga di sekolah kita akan kita budayakan untuk lagu-lagu nasional. Mungkin hari Jumat bisa ditambahi 2 atau 3 lagu gitu. Iya. Nah, itu tadi Pak harapan saya di masa depan, dan itu tadi diseminasi dari saya. Semoga mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, dan apa yang sudah direvisi tadi akan segera saya ganti. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, ma'am. How are you today? I am fine. Okay, thank you. Anak-anak, hari ini kalian dikumpulkan oleh Bu Agrista karena diajak membahas sesuatu yang selama ini kalian belum tahu, ya. Kalian taunya itu istilahnya adalah peraturan atau tata tertib. Nah, sekarang ada istilah baru namanya keyakinan kelas. Apa Nana? Keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau peraturan itu yang membuat adalah sekolah saja atau Bu Agrista saja, jadi gurunya saja. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah kesepakatan antara siswa dengan guru. Terus kamu di sini nanti yang kamu inginkan itu kelas yang seperti apa agar kelasmu ini jadi kelas yang unggulan nomor 1, ya. Dijadikan kelas yang misalkan kepingin kelasnya bersih, kepingin kelasnya damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada bullying. Kamu silakan membuat kata-kata sendiri yang nanti akan kamu tempelkan di poin-poin keyakinan kelas yang sudah ditulis di papan oleh Bu Agrista. Keyakinan kelas, kamu nanti nempel. Sudah dapat kertas semuanya? Sudah. Sekarang kertasnya ditunjukkan. Tunjukkan kertasmu. Oke, semuanya sudah dapat kertasnya. Setelah ini kalian bersiap menulis ya? Siap? Siap. Oke, sekarang mulailah menulis. Sebenarnya kamu ingin kelas yang bagaimana? Ya, misalkan tepat waktu, apa, dan seterusnya. Silakan ditulis. Oke. Sini ayo nempel. Tapi 1, 2, 3. Empun dari tadi, Bu. Oke, silakan ditempel. Oke, silakan duduk.
Kalau